Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Maulida Juliana Efna, asal dari kelompok 1, Angkatan 47, Latsar 2021, CPNS 2019. Ya, izinkan saya juga akan membagikan hasil resume saya mengenai mata pelatihan manajemen ASN. Ya, sebelumnya kita harus mengenal apa sih sebenarnya manajemen ASN itu. Ya, manajemen ASN itu merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar yang aneka, ya, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi sebuah perangkat, sebuah peraturan-peraturan yang mengelola kita sebagai aparatur sipil negara supaya kita dapat menghasilkan pekerjaan yang baik, lalu kita bekerja secara profesional dan dari secara etika dan pelayanan publik itu juga baik. Nah, sebenarnya ASN itu terdiri dari siapa saja? Oke, ASN itu terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K atau PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu, perbedaan dari mereka itu apa sebenarnya? Oke. Nah, sebelum ke perbedaannya itu apa, ASN ini memiliki tugas utamanya itu ada melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, nah, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia supaya tidak ada perpecahan. Nah, ASN ini memiliki peran sebagai perencana iya, sebagai pelaksana iya, dan sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah serta pembangunan nasional. Seperti itu. Nah, ini dia. Hak dan kewajiban ASN itu sebenarnya apa? Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa di antaranya kewajiban ASN, ya, kewajiban PNS dan P3K itu harus apa, harus melakukan apa, dan harus bekerjanya seperti apa. Ya, setelah kita melaksanakan semua kewajibannya, maka dari itu kita mendapatkan hak-haknya. Nah, di sini terdapat perbedaan hak antara PNS dan P3K. Ya, tidak terlalu jauh perbedaannya. Untuk yang PNS, haknya itu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, lalu cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K itu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hampir sama. Ya, dan tugasnya juga yang pastinya sama. Lalu, sistem merit. Sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Nah, sistem merit ini diperlukan sekali untuk kinerja di ASN supaya mendukung yang kembali lagi untuk menghasilkan ASN, aparatur sipil negara yang profesional dan bekerja sangat baik, memiliki kinerja yang sangat baik. Di manajemen ASN ini juga kita membahas manajemen PNS dan manajemen P3K. Banyak sekali yang perlu kita gali kembali mengenai manajemen PNS ini dan manajemen P3K ini. Ya, alurnya kurang lebih seperti ini. Mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, lalu pengembangan karir, itu seperti apa. Nah, sebelum memulai pengembangan karir, bagi PNS itu harus melewati latihan dasar terlebih dahulu. Nah, jika seseorang tersebut
lulus di latihan dasar, maka selanjutnya akan melanjutkan ke pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, juga mendapatkan ya disiplin pemberhentian kalau semisal seorang PNS itu melakukan penyimpangan ya, dan ataupun juga memang waktu masa bakti atau masa mengabdinya sudah habis ya. Nah, setelah itu mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Nah, jika misalnya salah seorang dari kita ataupun seorang PNS itu mengalami penyimpangan, bisa saja alur yang ini tuh tidak akan terjadi. Bisa saja kalau pelanggaran yang sanksi yang sangat berat, pelanggaran yang berat itu bisa saja diberhentikan di tengah jalan gitu. Ya, lalu bagaimana dengan manajemen P3K atau PPPK? Hampir sama, namun alurnya lebih sedikit ya. Ada penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja. Oh iya, dan P3K itu tidak melalui latihan dasar ya, langsung terjun ke lapang. Pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan manajemen dan P3K juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah ya. Sekian dari saya hasil resume mengenai mata pelatihan manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.